Pernah nggak sih kamu ngelihat sesuatu yang rasanya mustahil? Sebuah ilusi optik yang begitu kuat sampai-sampai para ilmuwan pun garu-garu kepala selama berabad-abad? Nah, kita akan bahas soal itu, kita mengenalnya sebagai ilusi bulan. Dan kemungkinan besar, kamu juga pernah jadi korbannya. Kamu pasti tahu kan momennya? Waktu bulan baru terbit atau mau terbenam, menggantung rendah gitu di cakrawala. Warnanya orange-orange dan ukurannya, wah, gede banget. Rasanya kayak bisa digapai. Tapi, gimana kalau aku bilang apa yang kamu lihat itu sebenarnya bohong? Lihat deh gambar ini. Otak kita pasti langsung teriak. Yang di cakrawala itu lebih gede. Tapi faktanya, salah. Ukuran keduanya di mata kita itu sama persis. Identik. Nah, inilah inti dari teka-teki ilusi bulan. Jadi, apa sih yang lagi ngerjain pikiran kita? Oke, seberapa parah sih tipuan ini? Coba kita ukur ya. Soalnya ini bukan sekedar perasaan doang loh. Ini benar-benar distorsi realitas yang konsisten terjadi di dalam kepala kita. Rata-rata, otak kita itu bikin bulan di cakrawala kelihatan 1,5 kali lebih besar. Bahkan ada loh yang ngerasainnya sampai 2 kali lipat. Gila kan? Padahal ukuran asli bulan di langit, ya segitu-gitu aja, nggak pernah berubah sama sekali. Oke, sebelum kita makin pusing, ayo kita singkirkan satu mitos yang paling populer. Ada teori yang kedengarannya masuk akal banget, tapi salah total. Iya, teori lensa atmosfer. Pasti sering dengar kan? Idenya tuh, lapisan udara yang tebal dekat cakrawala, itu jadi kayak kaca pembesar raksasa yang bikin bulan jadi kelihatan gede. Kedengerannya logis ya, tapi ada satu bukti telak yang bisa matahin teori ini. Untungnya kita punya bukti yang nggak bisa dibantah, foto. Kamera kan nggak punya otak, jadi dia nggak bisa ditipu. Coba deh kita foto bulan pas di cakrawala, terus beberapa jam kemudian kita foto lagi pas bulannya udah tinggi di atas. Hasilnya, ukurannya difoto sama persis. Jadi, fix masalahnya bukan di atmosfer. Nah, ini dia kesimpulan pentingnya. Ilusinya itu nggak terjadi di langit, tapi di dalam otak kita. Ini bukan pelajaran fisika, ini soal psikologi persepsi. Coba bayangin deh, otak kita itu bukan kayak kamera yang cuma ngerekam. Anggap aja otak kita itu seorang seniman. Dia nggak cuma ngelihat, tapi aktif menafsirkan semua sinyal visual buat ngegambar realitas versi dia. Nah, kayak seniman, kadang dia ngambil jalan pintas, dan disitulah dia bisa ketipu. Ternyata, ilusi bulan ini nggak sendirian, dia punya saudara-saudara lain. Ada ilusi Ponzo, yang nipu kita pakai perspektif rel kereta. Terus ada ilusi Ebbinghaus, yang nunjukin kalau objek di sekitarnya bisa ngubah cara kita lihat ukuran. Intinya sama, buat otak, konteks itu segalanya. Nah, ini dia teori klasiknya. Gampangnya gini, otak kita itu ngelihat cakrawala sebagai sesuatu yang jauh banget. Jadi pas dia lihat bulan di sana, otak kita mikir, wah itu benda ada di ujung dunia tapi kelihatannya segede itu, berarti aslinya pasti raksasa. Sebaliknya, langit di atas kepala kita itu kan kosong melompong, jadi rasanya lebih dekat. Makanya bulannya kelihatan lebih kecil. Simpel kan? Eits, tunggu dulu, ada satu masalah besar sama teori ini. Dan disinilah ceritanya jadi aneh banget. Karena penjelasan yang tadi kayaknya udah pas banget, itu ternyata punya satu cacat fatal yang bikin semuanya jadi paradoks. Coba deh pikirin baik-baik, biasanya kalau sesuatu kelihatan lebih jauh, harusnya kelihatan lebih kecil kan? Nah, ini dia paradoksnya. Teori tadi bilang otak kita ngerasa bulan di cakrawala itu lebih jauh, tapi kenapa mata kita justru ngelihatnya lebih besar? Ini kan aneh, kontradiksi ini bikin pusing para ilmuwan bertahun-tahun. Jadi, gimana cara kita mecahin paradoks ini? Jawabannya ternyata ada di depan mata kita selama ini, di petunjuk-petunjuk yang sering kita abaikan, yaitu pemandangan di sekitar bulan itu sendiri. Kuncinya ada di sini nih. Coba deh, lupain dulu bulannya sejenak. Fokus ke sekelilingnya. Ada pohon, ada gedung, ada bukit. Nah, semua benda-benda di darat ini ternyata ngasih segudang informasi ke otak kita. Otak kita itu pinter banget. Dia pakai semua petunjuk ini barengan. Dia lihat bulan ada di belakang pohon, di atas bukit. Jadi dia dapat konteks kalau bulan itu jauh banget. Beda banget sama pas bulan lagi tinggi di langit. Di sana kan kosong, nggak ada apa-apa buat jadi pembanding. Bulan cuma kelihatan ngegantung di ruang hampa. Nah, karena nggak ada petunjuk jarak inilah, otak kita ngerasa bulan itu lebih dekat. Dan akhirnya jadi kelihatan lebih kecil. Dan bagian paling serunya, kamu nggak harus percaya omonganku gitu aja. Kamu bisa buktiin sendiri dengan ngehack otak kamu pakai trik simpel tapi super efektif ini. Mungkin kedengarannya agak konyol ya, tapi ini beneran berhasil loh. Lain kali kamu lihat bulan lagi gede-gedenya di cakrawala, coba deh lakuin ini. Pertama, balik badan. Terus, bungkuk dan lihat bulannya dari sela-sela kaki kamu.
Jadi, kok trik aneh ini bisa berhasil? Simpel banget. Pas kamu lihat dunia kebalik, otak kamu tuh jadi bingung. Semua patokan jarak yang biasa dia pakai, pohon, gedung, jalan, tiba-tiba jadi aneh dan nggak bisa dia proses. Nah, tanpa konteks daratan itu, ilusinya langsung pecah. Tiba-tiba, bulan langsung kempes balik ke ukuran aslinya di mata kamu. Ilusi bulan ini lebih dari sekedar tipuan mata. Ini tuh pengingat yang kuat banget kalau kita nggak melihat dunia apa adanya, kita melihat dunia versi konstruksi otak kita. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan gede. Kalau soal bulan aja otak kita bisa salah, kira-kira apa lagi ya yang selama ini kita lihat itu ternyata keliru?